Hai pemirsa, ketemu lagi dalam Super Suara Perempuan. Wow, ini adalah salah satu program di TVRI Jogja yang banyak sekali membahas tentang perempuan-perempuan hebat. Perempuan begitu ya. super ya. Super, makanya itu dibilang seperti itu. Ada apa aja di Super ini? Kita bisa berbagi tentang banyak informasi. Bisa karya perempuan, bisa hal-hal yang mengenai hukum, ekonomi, sosial, budaya ya yang menyangkut perempuan. Karena perempuan itu kan bersuara, belajar, berkarya, dan bersinar. Wow, luar biasa ya. Dimana perempuan-perempuan ini juga nanti kita akan membahas dari semua sisinya, begitu ya. Tidak hanya sisi yang kemudian feminimnya saja, begitu. Tapi ternyata banyak sekali perempuan-perempuan hebat, ketangguhannya jadi seorang pemimpin dan sebagainya. Dan di acara ini bisa macam-macam ya. Di Super ini, di setiap episodenya ada tips mungkin kuliner. Nah, ya. itu yang penting ada yang ditunggu-tunggu ya. Macam-macam, pemirsa bisa saksikan. Dan pada hari ini tamu kita adalah seorang perempuan super juga, Lurah Sabdodadi Bantul, yang beliau ini mengabdikan energinya untuk kemudian membuat masyarakat atau warganya nyaman gitu ya, lahir batin, baik itu anak-anak sampai dengan lansia. Ya, kita akan sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan beliau, kita akan saksikan dulu bagaimana atau siapakah beliau ini, Ibu Siti Fatimah Lurah Sabdodadi Bantul. Kita saksikan. Perempuan cerdas adalah perempuan yang bisa membagi waktunya dengan baik. Itulah kunci keberhasilan seorang Siti Fatimah, perempuan yang kini menjabat sebagai lurah di Kalurahan Sabdodadi, Kabupaten Bantul. Siti Fatimah menyadari kodratnya sebagai kaum hawa. Namun, keinginan untuk bisa mengabdi kepada masyarakat tak lantas membuat dirinya lupa pada tugas utamanya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya. Menjabat sebagai Lurah Sabdodadi sejak tahun 2012 dan terpilih kembali di tahun 2018. 2 periode menjadi lurah bukanlah hal yang mudah, bahkan membutuhkan energi dan pengorbanan. Siti Fatimah terus berupaya untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi warganya, terutama perempuan dan anak-anak. Menjadi pejabat publik bagi Siti Fatimah bukannya tanpa hambatan. Namun Siti Fatimah berupaya menunjukkan kinerja yang baik dan membuktikan bahwa perempuan juga dapat bekerja di ranah birokrasi pemerintahan tingkat desa. Kerja keras Siti Fatimah yang didukung pemerintah kelurahan serta warga masyarakat akhirnya meraih prestasi. Saat ini Kalurahan Sabdodadi menjadi satu-satunya kalurahan di Kabupaten Bantul yang mendapat predikat Kalurahan Mandiri Budaya Ramah Anak. Untuk mengetahui kiprah Siti Fatimah, perempuan yang menjabat sebagai lurah, kita ikuti Super Suara Perempuan.
Ya Ibu, selamat datang, matur nuwun sudah berkenan hadir sore Terima kasih, ini. Bu. Nah, Sudah berkenan Ibu rawuh ya, ya. sudah terpilih ini 2 periode ya Bu ya, 2012 dan sekarang sampai dengan 2024. Sebetulnya asiknya jadi lurah itu apa Bu? Kayaknya macam-macam ya yang dikerjain ya. Betul. Asiknya apa Bu? Asiknya kegiatannya ada yang dari balita sampai lansia semua ikut tercover di situ ya. Dan waktunya pun kita harus bisa memanage ya, karena di samping kita jam kerja kantor pagi sampai sore katakanlah, malam pun juga masih banyak kegiatan. Karena kebetulan di tempat kita ada mendapatkan anugerah kekancingan sebagai desa mandiri budaya. Jadi setiap malam pun hampir di wilayah-wilayah itu ada latihan-latihan seni. Iya. Ini dan jadi nambah. Jadi jam kerjanya itu nggak hanya pagi sampai sore. Tidaknya rapat, tapi juga itu ya. Luar biasa ini ya berarti ya. Hampir 24 jam untuk kelurahan. Keluarganya kapan, Bu? Bapak pripun ini, Bu? Nanti kita bahas ya yang tentang ini ya. Soalnya memang menarik sekali. Gimana membagi waktu ya antara di rumah, kemudian untuk masyarakat. Tapi sebetulnya Ibu tuh dari kecil memang tinggal di Sabtodadi atau gimana, Bu? Saya tinggal di Sabtodadi udah dewasa. Oh, udah dewasa sebetulnya ya. Artinya sudah mengenal baik sejak itu sekolah di SMK-nya Sabtodadi. Iya, SMK Sabtodadi. Sejak itu saya terus jadi warga Sabtodadi. Oh, ketemu jodohnya di sana. Ketemu Bapak di sana. Oh, begitu. Kakak kelas kebetulan. Cinlok ini Bu kira-kira ya berarti ya. Dan waktu sekolah itu memang sudah sering memimpin begitu Bu. Sehingga kok sekarang jiwa memimpin gitu. Nggak tahu ya kenapa ya, dari dulu kebetulan kalau ada organisasi ya terpilih sebagai ketua, katakanlah ketua kelas atau ketua OSIS atau ketua-ketua paguyuban itu. Jadi ini menjadi cita-cita nggak sih Bu? Lurah ini nggak pernah bermimpi sebenarnya. Nggak pernah bermimpi. Tapi kebetulan juga ada Mbah Buyut saya dulu ya menjabat di lurah. Mungkin juga itu ada faktor itu juga. Lingkungannya sudah mendukung gitu. Betul. Ya. Pemimpin melahirkan pemimpin berikutnya. Nah, itu. Gitu ya. Yang dipimpin juga melahirkan dipimpin selanjutnya. Baiklah. Ibu tadi disebut-sebut ada anugerah atau ini satu-satunya kelurahan di Bantul yang mendapatkan apa itu Bu? Desa Mandiri Budaya. Bisa diceritakan itu gimana caranya, karena itu aspeknya kan banyak ya Bu. Apa saja yang Ibu kerjakan? Perjalanan waktu, karena Desa Mandiri Budaya ini penilaiannya ada 4 aspek ya. Dari sisi budaya, dari sisi wisata, desa trainer dan juga desa primanya. Karena prioritasnya 50%-nya nilainya ada desa budaya. Tentunya awalnya dari saya menjabat di tahun 2012 itu, kita awalnya menggerakkan seni-seni yang pada saat itu sudah kayaknya loyo-loyo, ada yang sudah enggak. Itu kita coba untuk kita giatkan. Nah dari situ saya berinisiasi seni-seni itu harus kita anggarkan lewat APBDes pada waktu itu ya. Meskipun hanya sekecil, tapi itu sebagai stimulan untuk menggiatkan para pelaku seni. Akhirnya, jadi latihan-latihan lagi gitu. Ya, itu latihan-latihan itu jadi tergerak karena meskipun sedikit ada dana yang kita alokasikan ke situ. Jadi Ibu istilahnya door to door gitu ya untuk tahu oh ini si A pinter nari, ini si B gitu ya Bu ya? Enggak ada kelompok-kelompoknya. Sudah ada kelompok-kelompok yang perlu dipupuk lagi begitu istilahnya ya. Kita dibantu pengurus desa budaya pada saat itu. Baik. Dan pengurus desa budayanya itu sebetulnya Bapak loh. Nanti ini makanya kan luar biasa ya. Ini kong kali kong ini jangan-jangan ini ya. Jadi kan luar biasa. Nggak bisa jadi ketua PKK tapi jadi ketua desa budaya. Jadi ada kalau laki-laki ada darma wanitanya, ada ketua PKK-nya dan ini sebaliknya ya. Bapak kemudian bertindak sebagai ketua budayanya ya. Baik. Tadi budaya. Kemudian apa Bu? Wisata ya. Wisata ya. Menggerakkan itu bagaimana caranya Bu? Wisata kerajinan kulit di tempat kita yang sudah mendapatkan surat kekancingan dari SK tahun 2017. Kebetulan berbarengan juga dengan Desa Budaya pada tahun 2017 juga mendapatkan kancingan dari Ngersodalem. Yang sebelumnya itu baru rintisan. Jadi apa kulit ya Bu ya? Yang di mana kerajinan kulitnya? Di Manding. Manding, terkenal banget Manding ya. Ini pemirsa juga mungkin tahu nih kerajinan Manding ini ada showroomnya banyak itu ya di sana. Oh itu termasuk. Ada pengrajinnya juga. Jadi bisa untuk wisata. Betul. Terus apa lagi Bu? Selanjutnya ketika kita sudah mulai menggerakkan,
Karena seni itu kalau cuma latihan-latihan kan bosen ya. Jadi kita berupaya setiap ada kegiatan, katakanlah hari jadi desa. Kalau dulu itu kan kita hanya semacam pokoknya tahlilan saja begitu ya. Adanya tahlilan, ziarah kubur itu ya. Tapi sejak adanya seni-seni yang latihan terus kita coba untuk tampilkan. Bahkan pada waktu pandemi pun kita tetap mengadakan upacara hari jadi. Namun secara kita jadwalkan. Jadi selama 2 hari 2 malam kita mengadakan acara tapi secara bergiliran. Saya kira tadi secara virtual. Terus gimana ya nanti? Virtual pertama kemarin kita coba juga virtual. Begitu. Iya. Jadi bergantian supaya nggak ada kerumunan ya Bu? Iya. Kita batasi, jadi kita gilir maka waktunya sampai 2 hari. 2 hari 2 malam. Iya, Ibu ceritanya tuh nggak pernah tidur loh itu 2 hari 2 malam. Itu gimana ya? Iya ya. Memantau. Luar biasa Ibu ya. Kemudian ada juga daerah-daerah itu Bu yang di sekitar Kaliwinongo segala macam digerakkan oleh Ibu ya? Iya, itu nanti untuk melengkapi adanya destinasi wisata karena kita bercita-cita punya paket wisata di Sabtodadi ini. Tentunya wisatanya wisata budaya ya karena kaitannya dengan Desa Mandiri Budaya. Kita punya 5 pedukuhan yang masing-masing pedukuhan itu nanti akan kita gali, potensinya supaya nanti bisa menjadi pelengkap adanya Desa Mandiri Budaya. Menariknya lagi Denta, itu ada kelompok perempuan tani ya, istilahnya Bu, apa wanita tani ya Bu? Wanita tani. Ini juga aktif loh, aktif ya, nanam-nanam macam-macam ya Bu, apa aja Bu? Nanam dan juga mengolah. Ada yang okra, ada yang jahe, ada yang cabai, yang kebutuhan itu di Lumbung Mataraman. Itu okra tadi yang diolah-olah. Tadi yang dibawain sama Ibu ya? Iya. Iya. Sekalian nanti disajikan. Tak siapin dulu ya berarti ya. Siap nih. Nanti sambil kita masih teruskan berbincang-bincang ya. Saya tak nyiapin dulu ya kalau begitu ya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan segera nanti lanjutkan perbincangan kita dengan Bu Siti Fatimah. Tentu setelah jeda pariwara berikut ini. Ya baik, Ibu kita lanjutkan ya. Tadi wanita ada yang digerakkan ya. Wanitanya ini sangat-sangat perempuan-perempuan di Sabtodadi ini aktif ya Bu ya. Apa saja tadi menanam atau memberdayakan lahan. Terus apa lagi Bu? Lahan yang tidur itu tadi? Lahan tidur ya. Lahan tidur kita manfaatkan untuk Bu ya. Tanaman-tanaman. Ini dia. Katakanlah kebutuhan sehari-hari dan juga alhamdulillah sudah dijual juga di warung-warung. Jadi pemasarannya juga ya. Makasih ya Denta ya. Ini teh warung terdekat. Ya, teh okra hasil dari bumi dari Sabtodadi ya. Juga untuk yang ini saya tertarik tadi Ibu menyatakan anak-anak kan Bu. Nah, apa yang kemudian dikerjakan untuk menjadi desa layak anak itu? Desa layak anak kita berharap atau mewajibkan ya setiap pedukuhan itu ada PAUD-nya. PAUD baik. Terus posyandu itu bahkan di satu pedukuhan itu ada yang 3 karena wilayahnya kebetulan berpencar. Jadi satu pedukuhan tidak hanya satu posyandu tapi ada yang 3. Karena mengingat lokasi itu biar dekat itu. Jadi setiap posyandu ada. Terus kita juga karena tahun ini kita mendapatkan aliran dana 1 miliar dari Desa Mandiri Budaya. Itu kita berencana juga untuk bikin spot-spot untuk nanti tempat nyamannya bermain anak-anak di Sabtodadi. Ini penting loh Denta. Sekarang anak-anak itu kan jarang punya area bermain. Betul ya Bu ya. Ini yang Ibu ingin sampaikan. Jadi spot-spot taman-taman bermain. Iya, taman-taman bermain katakanlah di setiap pedukuhan nanti harus ada. Bagus sekali ini ya, karena memang generasi. Taman bermain kan sekarang sudah mulai berkurang ya. Betul. Jadi mungkin ini diakomodir untuk membuat taman-taman untuk anak-anak. Iya, karena biasanya anak-anak sekarang ini keasikan dengan handphonenya ya Bu, gadgetnya ya Bu ya. Jadi kepeduliannya kadang kurang. Kepeduliannya jadi kurang. Nah ini jadi concernnya Ibu Siti Fatimah ya, bahwa anak-anak sekarang harus punya kepedulian dengan lingkungan ya Bu. Iya. Dengan sosialnya juga jadi bermain sambil bersosialisasi ya Bu. Iya. Ini penting Denta ya. Betul. Karena kalau nggak begitu nanti anak-anak ini cuma sibuk dengan dirinya sendiri. Nanti generasi menunduk lagi. Ya, ini harus diarahkan. Nah, ini perannya Ibu Lurah ya untuk mengetahui tadi permasalahan dari yang
balita ya, yang anak-anak tuh anak-anak bisa sampai remaja ya Bu, nggak hanya anak-anak kecil kan. Nah, apa yang untuk anak remaja Bu, Ibu apa concernnya atau keprihatinan Ibu gitu ya tentang yang remaja itu gimana Bu? Ya remaja itu biasanya kalau udah SMP itu seolah-olah sudah dianggap dewasa, padahal yang dewasa masih dianggap kecil. Terkadang seperti ya tanggung itu ya. Tempat kami juga ada itu kerawitan-kerawitan anak-anak kecil itu kita arahkan ke sana juga. Selain ada ya TPA itu juga ada tuh. Tapi ya kesenian-kesenian yang anak-anak kecil itu kita adakan juga di wilayah itu. Jadi menariknya setiap usia itu punya kegiatannya masing-masing. Iya, ada rombongan-rombongan sendiri-sendiri ya itu ya. Jadi kalau misalnya mau mencapai step yang untuk dewasa itu harus melalui yang kecil-kecil dulu begitu ya. Tapi menarik loh karena tidak semua wilayah mengakomodir untuk anak-anak yang tanggung. Iya. Ya kan, yang kadang-kadang SMP itu suka ya orang sudah gede gitu. Iya, tapi satu sisi dianggap anak kecil. Dianggap anak kecil begitu ya. Nah ini kadang nggak ada tempat untuk berkreasi dan sebagainya. Maka Ibu memberikan tadi ya Bu tempat atau sarana lah ya. Kemudian ada ini edukasi buat mereka Bu tentang tertib lalu lintas. Ya mereka sebentar lagi bisa naik motor sendiri ya kan. Terus apa ya Bu, narkoba nggak salah Ibu pernah bikin juga ya Bu? Iya, kita pernah mengundang dari Polres sebagai narasumber untuk memberikan materi pada anak-anak Karang Taruna. Iya. Ini kan sekaligus selain jadi Bu Lurah, sekaligus jadi ibunya wilayah. Sering pada curhat nggak sih Bu kira-kira Bu? Bu curhat Bu gitu kira-kira. Sering Bu ya? Iya. Apa Bu permasalahan yang sering dicurhatkan oleh masyarakat di sekitar begitu Bu? Yang pertama tentunya soal bantuannya. Bantuan itu ya. Bantuan usaha ya Bu? Bantuan usaha. Iya, bantuan untuk usaha itu ya. Karena kita juga berupaya untuk bisa memberdayakan mereka toh, lebih-lebih kepada ibu-ibu yang menjadi kepala rumah tangga, terpaksa menjadi kepala rumah tangga itu harus kita perhatikan juga kepada ibu-ibu yang selama ini masih katakanlah belum punya pekerjaan yang bisa diandalkan. Mungkin bisa ini ya menjadi pengusaha atau UKM ya di bidang kuliner dan sebagainya. Latihan lewat desa primanya. Nah, lewat desa prima. Untuk itu kita jalan-jalan dulu sebentar ya pemirsa ya. Udah mulai lapar nih ya sekarang ya. Apa Denta yang akan kita saksikan ini Kita akan menyaksikan, ini adalah salah satu kuliner yang cukup menarik terkait dengan ayam yang kemudian ayam bacem ya kalau nggak salah. Ayam goreng bacem. Ayam goreng bacem. Wah ini kalau ayam bacem sih udah biasa ya. Tapi kalau ayam goreng bacem, nah itu nanti mungkin yang jadi pembeda. Kita akan saksikan bagaimana liputannya berikut ini. Saya pengen ngajak kalian semuanya untuk merapat ke sebuah warung makan legendaris di kota Jogja karena rumah makan ini sudah berdiri sejak hampir setengah abad yang lalu ya, bahkan lebih. Nah, kita akan merapat langsung ke ayam goreng Mbok Sabar. Halo Pak. Ya silakan. Sedang mau goreng ya? Iya. Tak gangguin ya? Silakan. Wow, ini sambalnya. Iya. Ini yang mau digoreng apa nih Pak? Kami goreng tergantung pesanan. Tapi kalau misalnya mau ayam utuh bisa, atau mau yang potongan, iya. Iya. Yang potongan dada. Boleh. Ini perlu saya potong dulu. Ini jadi semua anggota badan ayam ada di sini ya Pak ya? Iya. Semuanya dijual yang keren. Semuanya ada di sini. Kemudian juga ada kepala kayaknya ya? Iya. Nah, ini dia pesanan saya sudah datang. Iya, oke. Makasih ya, Pak. Pesanan saya sudah ada semuanya di sini dan kita langsung mau nyoba makanan kuliner legend dari Jogja yang sudah ada sejak tahun 1966, Mbok Sabar ya. Cekernya masih ada. Nah ini dia sambalnya, saya mungkin nggak terlalu banyak.
Karena daging bacem berarti pembuatannya pakai gula cukup banyak sehingga rasanya manis. Kemudian juga sambelnya itu cenderung manis dan nggak pedas banget, nggak pedas menggigit gitu. Tapi jangan khawatir, kadang mungkin orang berpikirnya manis banget itu pasti rasanya enak. Tapi di sini nggak ada rasa enak, karena tetap ada rasa yang lain, yaitu gurih tadi. Ada beberapa resep rahasianya tadi yang tidak disampaikan, saya tidak disampaikan. Nah, itu barangkali yang membuat rasa manis ini tidak enak. Oke friend, saya udah nyoba, walaupun cuma 2 potong ya, jadi paha dan juga jeroannya, ampla tadi ya, semuanya benar-benar recommended. Bumbunya terasa semuanya, dan saya memutuskan untuk membungkus saja karena saya nggak muat kalau harus ngabisin semua ini ya. Buat kalian yang datang ke Jogja, apalagi nanti kalau udah PPKM-nya udah mulai sedikit longgar, silakan untuk nyempetin ke ayam goreng Mbok Sabar di Jalan Jagalan, Yogyakarta. Recommended, cita rasa legendaris. Ya, ini teh okranya enak banget, Bu. Nah, baik Ibu, ini 24 jam waktu Ibu luar biasa ya untuk masyarakat dan untuk keluarga. Dukungan keluarga seperti apa, Bu? Ya, alhamdulillah, karena anak-anak sudah dewasa semua, jadi kita tidak disibukkan oleh kegiatan rumah, insya Allah, dan atas dukungan suami dan juga anak-anak, sehingga saya enjoy untuk melaksanakan kegiatan. Meskipun itu tengah malam harus ikut pemakaman prokes, ada di makam, ya itu, sehingga tidak ada kendali, tidak ada kendala, dan insya Allah sudah tidak takut lagi. Dulu sempat ada takut ya Bu ya? Iya, perempuan kan di makam kan seperti momok ya. Iya. Betul. Ya, ini luar biasa. Jadi sampai malam pun dalam pemakaman di masa pandemi ini kan sewaktu-waktu ya Bu ya. Ibu yang dijujuk ibaratnya ya. Ibu dijujuk untuk harus memantau, juga 5 padukuan ya Bu ya di padukuan tadi Manding disebut. Terus apa lagi? Iya. Yang pertama di Padukuhan Nejo itu ada kita fokuskan di desa Primanya. Oh iya, baik. Padukuhan Nejo. Terus yang kedua. Terus yang di Manding sudah ada industri kerajinan, itu nanti kita lengkapi dengan nanti bantaran sungai yang ada di Kaliwinongo, itu juga Kolingin itu. Itu ya yang akan dikembangkan ya Bu ya. Jadi Ibu tuh kalau 5 pedukuhan itu luar biasa ya jalan-jalan. Nanti yang dukuh sebagai Malioboro mininya menuju ke Sendang Patirtan Kamulian. Di sebelah? Oke. Pedukuhan dukuh, pedukuhan 4 itu. Pedukuhan dukuh. Iya, kita siapkan untuk menuju ke Belik Sendang Patirtan Kamulian itu akan kita jadikan sebagai Malioboro mininya Sabtu Dadi. Oh baik, ya, insya Allah. Ibu, terima kasih sekali loh ini dengan sebagai cerita dan menularkan energi buat kita ya Denta ya. Ibu terima kasih, mudah-mudahan terus bisa melayani masyarakat dengan baik, tetap sehat dan semakin sejahtera masyarakatnya ya di Sabtu Dadi. Terima kasih banyak Ibu. Tetap terus jadi nenek lincah. Matur nuwun sanget. Matur nuwun Bu Siti. Dan pemirsa ini luar biasa perjalanan kita super pada hari ini gitu ya bersama Bu Siti Fatimah dan tentu saja kita akan selalu hadir di tengah pemirsa ya di setiap hari Selasa jam 3 sore kita akan ketemu lagi di Super ini. Tentunya kita akan masih bersama-sama lagi minggu depan masih di Super Suara Perempuan. Sampai